Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Nur Samawati Anissa dari SMP Negeri 8 Tangerang. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat meskipun kita harus belajar dari rumah ya. Anak-anakku sekalian, kalian pasti punya impian, punya cita-cita. Apakah sudah menentukannya dari sekarang, impian dan cita-citanya? Kalau belum, mulai dari sekarang kalian tentukan impian kalian tentukan cita-cita kalian, karena ini akan sangat berpengaruh pada proses belajar di keseharian kalian. Anak-anakku yang berbahagia, mengapa Ibu menanyakan cita-cita kalian? Ini berkaitan dengan yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang merangkum dan menyajikan teks laporan hasil observasi. Dikaitkan dengan cita-cita kalian, dikaitkan dengan impian kalian, kegiatan merangkum dan menyajikan teks laporan hasil observasi ini bisa mendukung cita-cita kalian. Jadi, misalnya kalian yang punya cita-cita menjadi seorang penulis, kalian bisa memulainya dengan belajar membuat teks laporan hasil observasi. Ini bisa mendukung kalian dalam menulis dalam bentuk non-fiksi, buku non-fiksi. Atau kalian punya cita-cita menjadi blogger, menjadi penulis blogger. Menjadi blogger pun kalian juga harus pandai menulis. Menulis blogger bisa berupa pengetahuan, itu pun juga kalau berupa pengetahuan berarti kalian menulisnya dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Selain menjadi penulis, cita-cita kalian yang lain, misalnya kalian punya cita-cita dari dokter ataupun profesi yang lain, kalian akan punya nilai lebih jika kalian punya keahlian dalam menulis. Jadi, jangan bermalas-malasan untuk belajar menulis ya. Mulai dari sekarang, mulai banyak membaca. Dengan banyak baca kalian akan bisa merangkum. Kemudian apa yang kalian rangkum bisa kalian sajikan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih merangkum untuk menulis teks laporan hasil observasi? Jadi kita cari berbagai sumber bacaan untuk kita rangkum. Dari rangkuman itu bisa kita jadikan sebuah tulisan. Tulisannya dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Langkah-langkahnya seperti apa? Apa yang saja yang perlu kita lakukan untuk bisa menyajikan teks laporan hasil observasi? Yang pertama, kita harus menentukan topik. Apa yang akan kita tulis? Apa yang akan kita bahas? Atau apa yang akan kita rangkum? Gitu ya. Kemudian, yang kedua adalah menyusun kerangka laporan. Yang ketiga, menentukan informasi yang diperlukan berkaitan dengan topik. Yang keempat, menata informasi tadi dan hasil rangkuman menjadi sebuah teks hasil laporan observasi. Kemudian, menata informasi sesuai struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, mulai menulis sesuai strukturnya, struktur teks laporan hasil observasi. Kalau sudah ditulis, mulai dibaca-baca lagi, kemudian kita variasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasinya. Kita bahas satu-satu. Menentukan topik. Karena teks laporan hasil observasi itu bersifat faktual dan bersifat ilmiah, maka kita harus mencari sumber rujukan. Jadi sumber rujukan itu bisa berupa buku pengetahuan, bisa juga artikel,
bisa juga film dokumenter, ya. Objek apa sih yang bisa kita jadikan topik? Objek yang bisa kita jadikan topik itu bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa juga fenomena alam, bisa objek buatan manusia, dan lain-lain. Yang kedua, menyusun kerangka laporan. Nah, seperti apa sih kerangka laporan yang harus kita buat? Ketika kita menyusun kerangka laporan, kita harus pertimbangkan apa saja yang dilaporkan berkaitan dengan objek atau peristiwa tertentu. Karena tiap objek, tiap peristiwa itu beda yang akan bisa kita jadikan kerangka. Ya, misalnya kalau kita membahas hewan, berarti apa saja yang perlu ada di kerangka laporan itu? Definisinya, kemudian klasifikasinya, kemudian dia termasuk dalam golongan apa atau jenis apa gitu ya. Beda lagi kalau kita membahas tentang fenomena alam ya, misalnya tentang gunung berapi, itu juga akan berbeda kerangka laporannya ya. Kemudian atau tentang alam bawah laut, daerah di bawah laut itu ada apa saja, definisinya bagaimana, ada apa saja di situ, manfaatnya apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Apa saja sih yang ada dalam kerangka laporan teks laporan hasil observasi? Yang pertama ya, bisa seperti ini. Ini contoh ya. Yang pertama bisa berupa pembukaan, bisa dari termasuk jenis apa sih, atau termasuk dalam klasifikasi apa objek tadi. Kemudian yang kedua ke definisi. Kalau definisi bisa untuk semua objek ya. Karakteristiknya bagaimana? Karakteristik objeknya. Kemudian tempat dan waktunya. Yang keempat manfaatnya, perilakunya bagaimana, atau yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah simpulan. Simpulan ini bisa berisi komentar tentang apa yang ada tadi. Tapi tetap ya, harus berdasarkan faktanya. Berikutnya, menentukan informasi yang diperlukan. Informasi yang kita perlukan yang pertama yaitu definisi. Misalnya kita harus punya sumber rujukan. Kalau mau menentukan definisi, sumber rujukan dari mana nih? Misalnya dari buku, dari ensiklopedia, dari kamus. Bisa juga dari internet, bisa juga dari film dokumenter. Nih contohnya Kain Tenun Sengkang. Kemudian deskripsi. Deskripsi itu berupa apa saja sih? Contohnya nih berupa ciri fisiknya, manfaatnya, habitatnya dari mana, kemudian perilakunya bagaimana gitu ya. Contohnya kita melihat film dokumenter tentang flora dan fauna, misalnya seperti itu ya. Di sini ada contohnya flora dan fauna burung-burung fenomenal di alam liar. Itu bisa jadi bahan rujukan untuk menentukan informasi yang diperlukan. Yang berikutnya yaitu menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks hasil laporan observasi. Jadi setelah kita punya bahan rujukan, sudah kita baca, kita sudah cari informasi, kita tata. Ya. Misalnya seperti ini contohnya, misalnya mau membahas tentang musang. Di sumber 1 informasinya apa saja yang kita dapat, kita rangkum ya. Sumber kedua, kita informasinya apa saja, kita catat di situ, penampilannya bagaimana, habitatnya bagaimana, makanannya apa, musuhnya siapa, kemudian ada daftar istilah yang kalian peroleh, kalian catat di situ. Ya, jadi ada beberapa sumber. Minimal kita cari 3 sumber. Jadi dari 3 sumber ini akan ada bahan perbandingan, bisa kita bandingkan ya. Selanjutnya, setelah kita mencari sumbernya, kemudian kita setelah mencatat informasi-informasi yang ada, kemudian baru kita tulis rangkumannya. Ya,
Sehingga ini bisa menjadi sebuah laporan teks hasil observasi. Menata informasi sesuai struktur teks hasil laporan observasi. Misalnya kita tadi membuat rangkumannya masih acak, tidak sesuai struktur. Nah, sekarang kita mulai menata informasi tadi itu kita sesuaikan sesuai strukturnya. Jadi kita mulai menulis sesuai struktur teks laporan hasil observasi. Jadi kita tulis dan susun informasi berdasarkan strukturnya. Jangan lupa ketika menulis teks laporan hasil observasi, sertakan juga gambar ya. Kalau disertai gambar, disertai foto, tentu laporan hasil observasinya ini akan lebih menarik ya. Anak-anakku, untuk yang selanjutnya yaitu memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks hasil observasi. Jadi setelah kita menyusun, setelah kita menulis teks laporan hasil observasi tadi, kita baca kembali, kita revisi kalau ada kiranya kalimat yang kita gunakan tadi itu sepertinya banyak yang diulang-ulang, banyak yang sama. Jadi mulai kita merevisi pilihan kata. Jadi kita gunakan banyak pilihan kata. Kita cari sinonim kata. Ya, yang kedua kita variasikan kata kunci definisi dengan sinonimnya. Jadi misalnya ada kata ialah, ada yaitu, ada merupakan. Jadi gunakan variasi itu, jangan monoton ialah terus gitu ya. Kemudian variasikan kata kunci klasifikasi dengan sinonim. Itu salah satu contoh memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf ya. Setelah kalian merevisi, berarti tulisan teks laporan hasil observasi kalian sudah jadi. Jadi untuk materi kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kedepannya kalian bisa menulis sebuah teks laporan hasil observasi dan ini bisa jadi bahan kalian belajar menulis. Kalau kalian punya blog, kalian bisa share tulisan kalian di blog kalian. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.